jumpa lagi di video reaction No Indut hari ini. Semoga kita semuanya selalu di dalam keadaan sehat. Negara kita Indonesia ini punya beberapa hal yang sangat sederhana di mata kita sendiri, tapi ternyata membuat iri orang Jepang ya guys ya. Jadi padahal di Jepang itu ya paket komplit gitu ya, sumber daya manusianya bagus, pendidikannya bagus, intelektualnya bagus, disiplinnya bagus gitu ya. Tapi ternyata orang Jepang juga iri sama yang dimiliki sama orang Indonesia. Apa aja sih itu? Yuk kita lihat video pembahasannya. Oke. ワシみたいな鳥なんだけど、このクイズね、尻尾の付け根の羽19枚羽が19枚と、あとこの首の羽毛が45枚、Inilah 5 alasan yang buat warga Jepang iri dengan Indonesia. Tak terbantahkan, Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam segala bidang. Salah satunya adalah teknologinya yang maju. Selain itu, Jepang juga mencetak sumber daya manusia berkualitas tinggi. Jepang juga unggul dalam sistem pendidikan. Bagaimana tidak, sekolah di Jepang memiliki standar dan mutu pendidikan yang berbeda dengan negara lainnya di dunia. Sehingga tidak heran jika di Jepang banyak melahirkan generasi berintelektual tinggi. Orang Jepang juga sangat dikenal memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Negara mereka juga didukung banyaknya destinasi wisata super bersih dan menarik. Jepang memang banyak keunggulan. Karena kelebihannya ini, Jepang sering menjadi negara percontohan bagi negara lain. Namun siapa sangka, di balik kehebatan negaranya, tak sedikit dari warga Jepang iri dengan keistimewaan yang dimiliki Indonesia. Walaupun terlihat sederhana, namun tak ada di negaranya. Terkadang kita tak menyadari, kesederhanaan inilah membuat orang Jepang iri dengan Indonesia. Apa saja itu? Berikut adalah beberapa hal sederhana yang bikin orang Jepang iri dengan Indonesia. Jam kerja. Dikenal dengan kemajuannya, orang Jepang bekerja tak kenal waktu. Meski mereka memiliki jam kerja, tak sedikit dari mereka yang harus pulang larut malam. Bahkan saking lelahnya mereka sampai tidur di dalam kereta. Sampai rumah mereka hanya akan tidur sebentar dan akhirnya berangkat lagi besok pagi sekali. Bukan itu saja, di Jepang juga sangat disiplin mengikuti aturan kerja yang sudah ditetapkan. Salah satunya job desk. Di Jepang para pekerjanya hanya mengerjakan satu pekerjaan yang sudah diterapkan oleh atasannya. Contohnya, jika pekerjaan yang ditetapkan atasan adalah A, maka yang dikerjakan juga harus si A, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Sementara para pekerja di Indonesia tidak melakukan pekerjaan di luar job desk. Contohnya, jika karyawan tersebut bekerja di bidang yang sudah diterapkan, maka bisa saja dia disuruh-suruh untuk mengerjakan yang bukan di bidangnya. Kehidupan sekolah. Ketatnya sistem peraturan ala sekolah di Jepang membuat siswanya stres, berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Negara Jepang memiliki sistem pendidikan yang rumit, di mana banyak sekali tekanan yang dirasakan oleh pelajar. Pelajar di Jepang melakukan sejumlah kompetisi terutama dalam hal akademik karena mengingat mereka dituntut untuk selalu memahami setiap pelajaran yang diberikan. Sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia sangat berbeda jauh sekali, terutama jika kita melihat fenomena Indonesia saat ini. Perbedaan yang paling kental antara lain, pertama, sikap guru. Saat ini di Indonesia sikap guru selalu menjadi sorotan, karena sikap guru saat ini tidak boleh kasar terhadap muridnya sama sekali. Karena tidak etis kasar terhadap murid dan merupakan tindakan penganiayaan. Berbeda dengan di Jepang, hukuman fisik masih sangat kental. Bahkan International Study of Education atau ISE menyebut Jepang sebagai negara nomor 1 pelanggaran hak murid di dunia. Kemudian jam belajar. Jam belajar di Indonesia dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sementara di jam belajar Jepang mulai pukul 8.30 hingga 6 sore. Ini membuat para penggiat pendidikan di seluruh dunia mengancam jam pendidikan di Jepang merusak fisik siswa. Ketiga, sikap siswa. Di Indonesia hubungan guru dengan murid sangat harmonis. membuat siswa lebih bersemangat belajar dan dapat mengikuti proses pembelajaran. Sementara di Jepang, murid dan guru hubungannya adalah seperti robot dan pengendalinya sangat-sangat kaku.
Keempat, mata pelajaran. Nah, ini dia adalah sisi positif dari Jepang. Hampir mirip seperti yang ada di Amerika Utara dan Eropa, Jepang juga menerapkan sistem penekanan pada keahlian para siswanya dibandingkan serba tahu. Jadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah sangat dasar dan kebanyakan diarahkan ke jurusan tertentu. Tidak seperti Indonesia yang bertumpuk semua mata pelajaran sampai siswa jadi puyeng sendiri. Di Jepang kerap ditemukan kasus-kasus perundungan di lingkungan sekolah. Bahkan hampir di setiap sekolah selalu saja ada murid yang dibully sehingga membuatnya tertekan. Akhirnya banyak dari mereka yang melakukan bunuh diri karena merasa tidak kuat lagi hidup di lingkungan yang serba mengikat dan membuatnya susah hidup dengan bebas. Inilah yang membuat Jepang iri dengan sistem pendidikan di Indonesia. Iklim yang tropis. Orang-orang di Jepang menyukai alam yang tropis seperti di Indonesia. Mereka suka sekali ke pantai dan menghabiskan waktunya di sana. Mereka hanya ke pantai jika musim panas saja. Jika musim salju tidak bisa. Karena hal inilah mengapa musim panas adalah musim paling disukai oleh orang Jepang dan beberapa negara di sekitarnya. Indonesia memiliki musim panas yang sangat panjang. Sementara itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali pantai yang indah. Salah satunya yang ada di Bali. Maka tak heran akhir-akhir ini turis asal negara Sakura ini berbondong-bondong ke negara kita. Iklim yang tropis di negara kita juga membuat Jepang iri dengan Indonesia. Mata lebar. Kebanyakan orang Jepang memiliki mata yang sipit. Akhirnya banyak dari mereka menyukai orang-orang yang memiliki mata lebar seperti orang Indonesia. Tak sedikit pula orang Jepang ingin melakukan kencan dengan orang bermata lebar. Mungkin untuk memperbaiki keturunan kali ya. Hidup dengan keluarga. Banyak orang menyangka bahwa masyarakat Jepang kebanyakan bersifat individualis. Ternyata orang Jepang mempunyai sifat rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan masyarakat ditekankan untuk memiliki rasa saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam keluarga. Di Jepang, seseorang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingannya sendiri. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan sebuah perlakuan yang istimewa kepada sesama anggota keluarganya. Di Jepang juga ada budaya yang membuat orang berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Budaya ini berupa tindakan seseorang akan berpengaruh persepsi nama keluarganya di mata orang lain. Jadi penilaian terkait keluarga tergantung dari yang dilakukan oleh individu. Saat seorang anak telah berusia 20 tahun di Jepang, ia berhak untuk menentukan masa depannya. Biasanya anak yang telah berusia 20 tahun akan keluar dari rumah. Menjadi dewasa dan masih menumpang dengan orang tua adalah hal yang sangat memalukan. Kalaupun masih tinggal di rumah, mereka biasanya akan memberikan semacam kompensasi. Rumah tangga yang dibangun di Jepang merupakan keluarga inti sebagai modal utamanya, sehingga biasanya keluarga besar akan tinggal secara terpisah. Namun jarak yang dimiliki tidak terlalu jauh dan harus sering dikunjungi. Tapi ada juga kemungkinan kakek atau nenek dari pihak ayah untuk tinggal bersama. Kepedulian sosial yang tinggi. Kita semua tahu jika orang Jepang memiliki sopan santun dan tata krama yang baik. Namun tak semua orang di Jepang peduli dengan orang lain. Mungkin yang hidup di daerah pedesaan masih memiliki sifat ini. Namun yang hidup di kota, kepedulian kepada sesama sepertinya susah dilakukan. Mereka beranggapan jika hidup sendiri saja sudah susah, kenapa harus mengurusi orang lain? Mereka tidak peduli jika mereka tak sekolah, tak kuliah, atau bahkan tak pulang ke rumah. Secuek-cueknya orang Indonesia, kita masih berempati terhadap orang lain. Kepedulian dengan sesama masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Walaupun bagi kita sudah biasa, namun bagi orang Jepang diam-diam mencintai hal-hal sederhana ini yang ada di negara kita.
Ya ternyata itu ya hal-hal yang sangat sederhana yang bahkan kita sendiri nggak menyadarinya gitu ya, dan mungkin juga nganggap sepele karena memang kita udah terbiasa gitu ya. Dari segi urusan sekolah aja ya, sekolah jam waktu belajar di sekolah itu kalau di Jepang itu lebih lama ya, dari pagi sampai sore sampai jam 6 gitu ya, sedangkan kalau di Indonesia itu dari jam 7 sampai jam 1 biasanya begitu ya. Terus kalau iklim di Indonesia sih udah pasti ya, memang bukan cuma orang Jepang gitu. Bikin iri orang-orang yang punya negara memiliki 4 musim gitu ya. Ada musim panas, musim dingin gitu ya, musim gugur, musim semi. Nah kalau di kita kan cuma punya 2 musim gitu ya. Jadi banyak waktu untuk bisa ke pantai gitu ya guys ya. Terus kalau di Indonesia itu kan biasanya guru sama murid itu hubungannya harmonis gitu ya. Jadi kayak orang tua sendiri gitu. Bahkan sekarang-sekarang ini kalau ada guru yang kasar gitu, itu udah jadi pelanggaran ya, kena pasal juga gitu, nggak boleh ya. Mungkin kalau zaman dulu memang masih nggak terlalu jadi sorotan ya, karena kalau zaman dulu itu kan dibilangnya guru itu ya penggantinya orang tua gitu. Jadi selama murid di sekolah ya harus benar-benar dalam pengawasan guru gitu. Ya agak keras sedikit kalau dulu ya, mungkin masih lumrah ya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak boleh tuh, apalagi sampai main tangan gitu ya, main fisik. Kadang murid dibentak aja bisa jadi masalah gitu ya. Itulah ya, kalau di Jepang hubungan murid sama guru itu agak kaku gitu ya, dan masih diperbolehkan gitu ya kalau guru agak keras sedikit sama muridnya gitu. Bahkan peristiwa-peristiwa pembulian antar siswa pun gitu di Jepang itu banyak dilakukan. Kalau di sini kan sekarang, walaupun sekarang lagi marak ya, tapi udah masuk ke ranah hukum gitu ya, nggak boleh. Disiplin yang terlalu tinggi gitu ya, kadang memang ada bagusnya dan tapi tertekan juga sih ya. Kerja dari pagi sampai malam nggak lama, tidur terus kerja lagi, aduh capek banget kayaknya. Jadi kayaknya tuh tubuh kita tuh kayak robot gitu ya, nggak bisa kebayang sih. Dan tadi juga ternyata orang Jepang juga kalau kayak masih di perkampungan atau di pedesaan mungkin masih memegang erat persaudaraan antar keluarga gitu ya. Jadi nama baik keluarga itu benar-benar dipegang erat gitu. Entah kalau yang udah di perkotaan gitu ya, mungkin sifat individualisme itu terjadinya kebanyakan di perkotaan ya guys ya, karena biasanya mereka para perantau gitu ya. Beda halnya kayak di Indonesia. Di Indonesia juga banyak para perantau sih. Justru dengan banyaknya para perantau, kalau di Indonesia nih ya, banyak yang merantau dari luar Jakarta, terus ada di Jakarta, terus ketemu satu daerah tuh, waduh kayak ketemu saudara gitu ya. Nggak tahu kalau di Jepang ya tetap aja masing-masing, karena memang tekanan hidupnya udah tinggi banget gitu ya, tekanan pekerjaan, jangankan kerja, tekanan pendidikan aja gitu ya. Sistem pengajarannya mutlak harus difokuskan pada satu bidang gitu ya. Kalau di Indonesia semua mata pelajaran dihabok gitu ya, makanya siswa puyeng sendiri. Paling di dunia perkuliahan nanti diarahkan ke satu jurusan gitu ya. Ini memang bagus, tapi bagus juga ya otaknya orang Indonesia kan multitasking ya, jadi semua pelajaran dihabok gitu ya, jadi nggak hanya di satu bidang aja. Tapi begitu juga di dunia pekerjaan. Kalau di Jepang itu pegawai itu tugasnya ya, kalau udah tugasnya itu ya itu yang harus dikerjain, nggak boleh ngerjain yang lain. Nah kalau di Indonesia kerjanya ini disuruh ono, disuruh ini, disuruh ono tapi gajinya nggak nambah ya guys. Aduh, kalau orang Jepang kan nggak gitu. Kalau udah kerjaan itu, dia nggak boleh ngerjain yang lain gitu. Udah beda lagi, bayarannya juga udah beda lagi gitu ya. Nah di Indonesia kerjanya A, tapi dia melakukan B, C, D, E, F semua dihabak juga. Aduh. Oke guys ya, itu dia beberapa hal yang bikin iri orang Jepang terhadap Indonesia ya. Jadi ada perbandingan plus minusnya gitu ya. Oke, kita lanjut sampai di sini dulu video reaction dari Mindut. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia mampir. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye bye.